Assalamualaikum, apa kabar pelajar di seluruh Nusantara? Sehat dan selalu semangat ya pastinya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar besaran, satuan, dan dimensi. Saya Aisyah Umulabik. Yuk belajar. Sebelum ke materi, kita pelajari dulu flowchart-nya. Besaran memiliki satuan dan dimensi. Besaran dapat dikelompokkan berdasarkan satuannya dan berdasarkan arahnya. Berdasarkan satuannya ada besaran pokok dan besaran turunan. Berdasarkan arahnya ada besaran skalar dan besaran vektor. Untuk satuan dikelompokkan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Siap ya belajar? Oke, mengapa kita perlu belajar besaran dan satuan? Karena ilmu fisika dan teknik berkaitan erat dengan kegiatan eksperimen dan pengukuran, sehingga kita perlu mengetahui aturan mengenai bagaimana suatu besaran diukur. Nah, besaran itu apa? Satuan itu apa? Mari kita pelajari. Besaran adalah sifat-sifat dari suatu benda atau kejadian yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Satuan adalah cara menyatakan hasil pengukuran besaran atau biasa disebut sebagai pembanding. Contohnya seperti ini. Jadi saya mengukur tinggi badan saya, diperoleh angka 155 cm. Nah, cm di sini apa? Tinggi badan ini apa? Nah, tinggi badan adalah sesuatu yang saya ukur. Jadi ini adalah besaran. Tinggi badan adalah besaran panjang. Nah, sentimeter di sini adalah satuan. Apa sudah jelas? Kita kasih contoh satu lagi. Oke, saya menimbang berat badan saya 50 kg. Berat badan ini adalah besaran yang kita ukur. Besaran apa? Massa. Kita terbiasa menggunakan bahasa berat, tapi yang dimaksud di sini adalah massa. Kilogram di sini adalah satuan. Cukup jelas ya? Jadi, satuan, misalnya saya mengukur tinggi badan saya dengan jengkal pun bisa ya. Jadi ada satuan baku dan tidak baku. Satuan tidak baku itu besarnya tidak sama. Contoh, jengkal, depa, langkah, nggak sama tiap orang. Begitu, kemudian ada satuan baku besarnya sama, tidak berubah dan mudah ditiru. Contoh, sentimeter, meter, inci, feet, Fahrenheit, dan lain-lain. Nah, sentimeter di sini, sentimeter di Indonesia 1 cm sama dengan 1 cm di Australia, sama dengan 1 cm di Afrika, begitu. Di Indonesia, kita biasa mengukur panjang dalam sentimeter, meter, kilometer, tetapi di beberapa negara lain ada yang mengukur panjang dalam inci, feet, mil. Ketinggian pesawat pun juga biasa diukur dalam satuan feet. Jadi, meskipun menggunakan satuan baku dalam pengukuran, setiap negara atau wilayah bebas mau menggunakan satuan apa. Nah, agar seragam, berdasarkan pertimbangan para ilmuwan di seluruh dunia, disepakati suatu sistem satuan standar yang dapat digunakan secara internasional. Nah, sistem satuan standar itu kita kenal dengan satuan SI. Satuan yang disepakati secara internasional. Singkatan dari bahasa Perancis. Contoh satuan yang disepakati secara internasional apa saja? Meter untuk panjang, detik untuk besaran waktu, kilogram untuk besaran massa, dan seterusnya. Jelas ya? Besaran dan satuannya dalam SI. Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan tadi ya berdasarkan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Nah, jiwa SMP.
Kita buat jembatan keledai jiwa SMP supaya mudah mengingat. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk watt arus listrik, S untuk suhu atau temperatur, M untuk massa, P untuk panjang. Satuannya bisa dilihat di sini. Nah, satuannya ini sudah didefinisikan. Contoh, untuk satuan massa. Satuan massa itu sebelumnya atau semula didefinisikan bahwa 1 kg itu disepakati secara internasional adalah massa kilogram standar berupa silinder platina iridium yang aslinya disimpan di Sèvres, Paris. Akan tetapi, karena beberapa hal menjadi tidak akurat, sehingga dirumuskan lagi bahwa untuk 1 kilogram sekarang didefinisikan sebagai nilai numerik tetap dari konstanta Planck yang biasa disimbolkan dengan H kecil. Nanti kalian akan tahu itu. Besarnya adalah 6,62607015 kali 10 pangkat negatif 34. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Supaya lebih tahu, coba kalian bisa browsing lagi lebih jauh. Nah, berdasarkan satuannya ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Luas. Luas itu diturunkan dari apa? Luas diturunkan, atau kita hitung dari apa sih? Dari panjang. Kita hitung dari panjang kali lebar ya, luas. Panjang kali lebar. Nah, panjang ini satuannya apa? Meter. Lebar satuannya meter. Jadi satuan untuk luas adalah meter persegi. Volume. Volume biasa kita hitung dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya apa? Meter. Lebar satuannya meter. Tinggi satuannya meter. Jadi kita bisa tahu bahwa volume satuannya meter pangkat 3. Oke. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jarak satuannya apa? Meter. Waktu satuannya sekon. Jadi satuannya adalah meter per sekon atau biasa kita tulis dengan meter sekon pangkat min 1. Bisa juga. Terus percepatan. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Bagi waktu. Kecepatan satuannya apa tadi? Di atas itu udah ada. Meter per sekon dibagi waktu satuannya sekon. Jadi di sini satuannya dapat dituliskan sebagai meter per sekon pangkat 2 atau meter sekon pangkat min 2 juga boleh nulis begitu. Kemudian gaya. Gaya itu percepatan kali massa. Di massa kali percepatan. Massa satuannya apa? Kilogram. Percepatan tadi satuannya apa? Meter per sekon pangkat 2. Nah, ini satuannya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan arahnya ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Contoh, massa, panjang, waktu, suhu. Massa memiliki arah nggak? Massa suatu benda 5 kg, kan nggak ada arahnya. Terus panjang buku 15 cm, nggak ada arahnya juga kan? Nah, yang memiliki arah adalah besaran vektor, contohnya kecepatan dan gaya, dan lain sebagainya, nanti cari sendiri. Contoh kecepatan. Begini, jadi si Aldo naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ada arahnya kemana? Ke timur atau ke utara. Itu adalah besaran vektor, jadi memiliki
besar, dan arah. Jelas ya? Kita lanjut ya. Dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Kita tahu tadi besaran pokok ada 7 ya. Hanya ada 7. Selain itu adalah besaran turunan. Nah, dimensi untuk 7 besaran tersebut disajikan dalam tabel. Nah, ini untuk jumlah zat, dimensinya N, intensitas cahaya dimensinya J, waktu dimensinya T kapital. Ya, untuk dimensi ini dituliskan semua dalam huruf kapital. Dimensi itu hanya simbol. Untuk kuat arus listrik, dimensinya I, suhu, theta, massa M, panjang L. Saya beri contoh. Nah, ini. Tentukan dimensi berikut. Luas, volume, kecepatan, percepatan gaya. Oke. Kita kerjakan satu-satu. Untuk luas, satuannya udah kita ketahui. Satuan luas adalah meter persegi. Nah, kita tuliskan satuannya. Satuan luas adalah meter persegi. Meter adalah satuan dari panjang. Kita lihat satuannya. Kita bisa menentukan dimensi dari satuannya. Nah, ini berarti L ya. Dimensinya apa tadi? L. Karena dia pangkat 2, berarti pangkat 2. Nah, untuk menuliskan dimensi, biasa dituliskan dengan kurung siku seperti ini. Kemudian volume, satuannya meter pangkat 3. Kita tulis meter pangkat 3. Meter tadi dimensi panjang ya. Dimensi panjang berarti L. L, kita tulis pangkat 3 seperti itu. Kemudian kecepatan meter per sekon atau meter per detik. Detik itu sekon, sama saja. Oke, tadi kita pakai meter per sekon atau meter per detik sama saja. Jadi meter per detik. Nggak bingung. Meter ini adalah dimensinya panjang. L. Detik adalah dimensinya waktu. Ini tadi T. Karena T di bawah ada 1, kita bisa tuliskan L T pangkat negatif 1. Kemudian untuk percepatan. Percepatan meter per sekon pangkat 2. Meter per detik pangkat 2. Meter ini tadi dimensinya panjang, detik ini dimensinya waktu T ya. Pangkat 2. Jadi kita bisa tuliskan L T pangkatnya negatif 2. Jelas ya? Satu lagi untuk gaya. Gaya, satuannya kilogram meter per detik pangkat 2. Kilogram kali meter per detik pangkat 2. Jadi di sini kilogram adalah dimensi untuk massa. M. Meter adalah dimensinya panjang L. Detik adalah T pangkat 2. Kita bisa tuliskan M, L, T-nya karena dia pangkat 2 dan di bawah kita naikkan jadi negatif 2. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Kalau belum mengerti bisa bertanya di kolom komentar. Saya ulangi penulisannya biar jelas. Jadi ini tadi M, L, T-nya pangkat min 2. Jika masih kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Kita lanjut ke konversi satuan. Konversi satuan ini penting di perhitungan-perhitungan fisika nantinya. Karena kalau satuannya tidak sama, kita harus samakan dulu. Terutama jika itu ditambah. Oke, kita lanjut. Nah, di SD dan di SMP kalian tentu sudah tidak asing dengan tangga pengubah satuan itu ya.
Nah, di sini kita ada ketambahan piko, nano, mikro. Nah, kita lihat ya satu-satu. Oke. Piko itu 10 pangkat negatif 12, nano 10 pangkat 9, mikro 10 pangkat negatif 6, simbolnya mu, ini dibaca mu, mikro. Mili, simbolnya M kecil, begitu. Kemudian ada mega, simbolnya M kapital, giga, simbolnya G kapital, giga itu 10 pangkat 9, untuk tera 10 pangkat 12, simbolnya T kapital. Contoh ya, kita beri contoh. Oke, 1 meter berapa mikrometer? Meter sama mikro. Jadi nanti angkanya ke positif ya. 1 meter kan lebih besar daripada 1 mikrometer. Dia pangkat 10 pangkat negatif 6. Berarti kita bagi. Berarti 1 dibagi. Mikrometer itu berapa? 1 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, berarti kita naikkan. Pangkatnya negatif jadi naik. Karena naik jadi positif. 1 kali 10 pangkat 6 mikrometer. Gitu ya. Sekarang 0,3 nanometer. 0,3 nano. Nano di sini dengan meter. Nano ke meter. Nano ke meter. Nano itu lebih kecil ya. Diubah ke meter. Berarti nanti hasilnya pangkatnya negatif. Oke, kita kerjakan. 0,3 kita tulis. Nah, pangkatnya negatif 9. Ulangi. Kali, dikalikan berapa? Kali 10 pangkat negatif 9. Atau, untuk penulisan notasi ilmiah nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita bisa tuliskan 3 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Jadi bisa dicek. Nano itu kan lebih kecil. Berarti nanti diubah ke yang lebih besar, pangkatnya jadi negatif. Begitu. Lanjut, 32 gigabit. Giga. 32 giga. Kita ubah ke byte. Berarti giga ini kan lebih besar ya daripada byte. Jadi nanti pangkatnya hasilnya adalah positif. Begitu. Jadi kita tuliskan 32 3 kali 10 pangkat 9. Nah, atau kalau mau dituliskan dalam notasi ilmiah 3,2 kali 10 pangkat 10. Baik, ini ya. Paham atau belum? Jika belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau cari dari sumber belajar lain, boleh, silakan. Nah, sekarang kalau besarannya turunan bagaimana? 36 km per jam, kita ubah ke meter per detik. Nah, caranya kita tuliskan 36 kilometer. 1 kilometer itu berapa meter? 1000 ya. Nah, kita tuliskan 36.000 meter. 1 jam. 1 jam berapa detik? Jam kita ubah ke detik. 3600. Nah, ini detik. Jadi kita coret saja. Kita coret. Sisa 1 ya. 10. Hasilnya adalah 10. Kita bisa tuliskan ini hasilnya adalah 10 meter per detik. Begitu. Kemudian terakhir 1000 kg per meter kubik. Dijadikan gram per cm kubik. Oke. 1000 kg. Kilogram diubah ke gram. Di angkanya berapa? 1000 kg. Kita tulis angkanya dulu.
diubah ke gram. Gram ke kilogram 1000 ya. Dikalikan 1000. Kemudian ini satuannya tadi gram per meter kubik, kita ubah ke sentimeter kubik. Nah, meter ke sentimeter. Karena turun 3, jadi karena pangkatnya 3, jadi pangkat negatif 3 ya. Karena pangkatnya 3, jadi 1000. 1 juta. 1000 kali 1000 maksudnya. Sama 1 juta. Ini adalah sentimeter pangkat 3. Oke, kita coret semua. Jadinya 1 ketemunya. Jadi hasilnya berapa? 1 hasilnya. Jadi 1 gram per sentimeter pangkat 3. Gimana, apakah paham? Kalau belum, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian yang kita pelajari kali ini. Sehat terus dan selalu semangat dalam belajar.